Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharyanto. Saya adalah seorang dosen pada program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Universitas Indonesia. Adapun nomor induk dosen nasional atau INIDN saya adalah 0325048403. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pengajaran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS sebesar 3. Seperti pada umumnya, mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester atau UTS, sedangkan pertemuan ke-16 digunakan untuk pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Dalam proses pembelajaran, metode yang saya gunakan adalah metode delivery, interaction, dan adventure. Melalui metode ini, saya menyampaikan materi pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama mahasiswa, serta pemberian tugas untuk memperdalam pemahaman mereka. Pembelajaran pada kelas yang saya ampu dilaksanakan secara luring atau offline, sedangkan untuk reguler B dan reguler C, pembelajaran dilakukan secara daring atau secara online. Pembelajaran juga diberikan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan perkuliahan. Nah, adapun komponen penilaian mahasiswa terdiri dari kehadiran, perilaku atau partisipasi, tugas sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan US sebesar 40%. Demikian video pengajaran ini saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang semuanya. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas tentang mengukur dan menganalisis performa bisnis digital berbasis metrik ya. Nah, tetapi sebelum masuk ke materi, saya ingin mereview pertemuan yang sebelumnya ya. Nanti silakan kalau yang bisa silakan menjawab. Yang pertama, baik, apa yang dimaksud dengan performa platform e-commerce? Silakan Kak Jenderal. Menurut saya performa platform e-commerce adalah tingkat keberhasilan sebuah platform dalam menjalankan fungsi bisnisnya Pak. Nah, evaluasi ini tidak hanya melihat dari banyaknya transaksi, tetapi juga kecepatan website, keamanan pengguna, terus dari keamanan transaksinya serta kepuasan pelanggannya seperti apa. Oke, bagus Kak Jenderal. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya, mengapa performa platform e-commerce harus dievaluasi secara berkala? Ada yang tahu? Saya, Oke, silakan tarik. karena perilaku konsumen dan persaingan bisnis digital selalu berubah. Oleh karena itu, evaluasi berkala membantu perusahaan mengetahui apakah platform masih memenuhi kebutuhan pelanggan, lalu menemukan kelemahan yang harus diperbaiki, serta memastikan investasi teknologinya itu memberikan hasil yang optimal. Oke, jawaban yang bagus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, kenapa sih e-commerce harus dievaluasi ya? Karena memang pola perilaku pelanggan itu berubah bahkan setiap detik gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba mengukur gitu ya. Di mana di materi ini, nanti kita ada beberapa perhitungan ya. Kita mulai dari pendahuluan. Lalu nanti kita coba menghitung dengan customer acquisition cost atau CAC. Dan yang ketiga ada menganalisis customer lifetime value atau LTV. Yang keempat mengoptimalkan return on ad spend ROAS atau disebutnya ROAS ya. ROAS ini kebalikan dari ROI ya. Kalau ROAS itu lebih pendek, tapi kalau ROI itu lebih panjang karena dia intervalnya setahun. Lalu ada rasio keekonomian dan terakhir nanti ada kesimpulan. Oke, yang pertama kita definisi CAC ya. Nah, CAC atau yang biasa dikenal dengan biaya akuisisi, yaitu total pengeluaran yang diperlukan perusahaan untuk mendapatkan satu pelanggan baru dalam periode tertentu. Nah, di sini tidak serta-merta kita lihat gitu ya, yang datang berapa gitu ya. Tapi ternyata di sini ada rumusnya, ada kalkulasi dasarnya. Pertama ada total biaya pemasaran, nanti dihitung ya secara kumulatif, ditambah total biaya penjualan. Setelah itu nanti akan dibagi jumlah pelanggan baru. Nah, nanti didapat nilai CAC-nya itu berapa. Lalu yang kedua ada LTV ya, atau lifetime value.
customer lifetime value. Nah, di mana di sini ringkasan ekonomi. Nah, relatif sendiri dia didefinisikan sebagai total ekonomi yang dihasilkan pelanggan selama periode hubungan bisnis. Jadi pada saat dia masuk belanja gitu ya, selesai belanja lagi nanti semuanya dihitung. Nah, untuk LTV rumusnya ada di bawah ya. Ada nilai belanja rata-rata dikali frekuensi belanja. Lalu dibagi tahun dikali masa frekuensi per tahunnya. Jadi di tahun berapa, lalu dikalikan, baru nanti relatifnya dan frekuensi belanja dibagi total dari tahunnya. Lalu yang ketiga, ada mengoptimalkan return on ad spend atau ROAS. Ini kembali lagi kembalikan dari ROI-nya. Nah, di mana konsepnya di sini merupakan metrik efisiensi pendapatan dan setiap biaya iklan. Jadi setiap iklan dirilis, biasanya ada linknya gitu ya. Nah, linknya itu nanti akan dihitung berapa kali ini diklik, atau sekarang ibaratnya ada affiliate gitu ya. Seperti itu. Untuk rumusnya, ini di bawahnya dimulai dari total pendapatan kampanye iklan atau total iklan dibagi total biaya iklannya berapa. Nanti memenuhi enggak. Seperti itu. Baik, sekarang kita bahas tentang ROAS ya, atau return on ad spend. Nah, kembali lagi ROAS ini merupakan kebalikan dari ROI ya. Kalau ROI tadi per tahun, mungkin ROAS itu lebih singkat ya, mungkin per bulan. Nah, yang pertama, ROAS itu merupakan metrik efisiensi pendapatan dari setiap biaya iklan. Jadi satu biaya iklannya dihitung. Sekali iklan dihitung biayanya berapa. Yang kedua, dia mengukur efektivitas kampanye pemasaran digital. Seberapa efektif nanti dilihat. Jadi tidak hanya dengan kampanye, publish gitu ya. Tapi ternyata setelah kampanye atau setelah mengeluarkan iklan, dari iklan tersebut nanti dihitung. Oh, berapa yang memang masuk ke tokonya beliau atau toko e-commerce-nya dengan menggunakan klik iklan tersebut. Lalu yang ketiga, dari dua perilaku tadi, maka fokus utamanya adalah pada performa iklan yang cukup taktis ya, atau lebih spesifik. Karena kan biasanya perusahaan dari iklan gitu ya. Nah, dari iklan tersebut nanti kan dipilih mana yang mungkin lebih spesifik. Lalu untuk metode perhitungan dan kalkulasi ini sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi ada total pendapatan iklan, ini yang masih kotor ya, dibagi dengan total biaya iklan aspeknya. Nah, di mana tujuannya adalah membantu alokasi anggaran iklan. Nah, jadi dihitung dari iklan yang mana yang memang mungkin biaya perform bagus gitu ya. Lalu dari mana juga iklan yang diklik menjadi sumber masukan gitu ya, atau pengunjung yang datang ke toko kita melalui klik iklannya atau kita klik iklannya. Lalu selanjutnya fokus pada ROAS itu berpusat pada pendapatan kotor yang dihasilkan langsung dari kampanye iklan di spesifik, jadi diukur. Lalu yang kedua, dilihat dari transaksi ROI bahwa R itu menghitung probabilitas bisnis dari bisnis secara menyeluruh, menyangkut biaya operasional di luar pengeluaran iklan. Nah, bedanya kalau ROI itu dari mulai SDM gitu ya, supaya dan sebagainya itu dihitung semuanya. Tapi kalau ROAS itu lebih karena iklannya yang dihitung. Nah, lalu setelah dapat tadi LVT ya, LVT dan CAC, maka nanti dibandingkan atau dianalisis gitu. Nah, idealnya perbandingannya itu 3:1. Nah, standar dari efisiensi. Terkadang iklannya banyak gitu ya, tapi yang berkunjung atau belanja sedikit, itu kurang bagus. Nah, kebalikannya, iklannya sedikit, tapi yang berkunjung banyak. Nah, itu kadang lebih bagus gitu ya, karena memang yang dicari bagaimana dia berkunjung lalu belanja, seperti itu. Nah, yang terakhir, ini adalah kesimpulan dari strategi optimasi datanya. Yang pertama, kita harus mengintegrasikan CAC, LTV, dan ROS untuk kesehatan finansial. Karena kembali lagi, kalau kita di bidang bisnis atau e-commerce, titik fundamentalnya itu ada di pembiayaan. Mungkin sering pengen dengar ya, bapak uang dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti di sini dihitung. Kalau yang bapak bayar sekian miliar, kira-kira balik modal lagi ya, berapa keuntungan yang didapat. Lalu yang kedua, ada alokasi anggaran efisiensi berbasis rencana data taktis. Kembali di background data. Jadi setiap data yang di-capture di internet atau di toko online-nya itu tidak dihilangkan, disimpan, nanti ditarik gitu ya, dari mana sumber data tersebut. Lalu yang ketiga, optimasi kampanye melalui analisis performa real time. Jadi dilihat kalau semua sudah terintegrasi,
biasanya angkanya langsung muncul. Nanti akan lihat mana yang efektif, mana yang tidak. Termasuk kalau kalian lihat di afiliasi gitu ya, affiliate gitu ya, itu dia tidak sembarangan. Ada misalkan berapa pengikutnya gitu kan, berapa kali dia live dan sebagainya, nanti kan terhitung. Nah, sampai di sini materinya, mungkin ada yang perjelas atau yang ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Silakan. Perbedaan mendasar antara ROAS dan ROI itu apa sih Pak? Dan Oke. kenapa tidak pakai ROI saja untuk membuat performa iklan? Baik, pertanyaan itu bagus. Kenapa nggak pakai ROI gitu ya? Karena ROI itu jangka panjang, jadi dia dua-duanya gitu ya. Kalau ROAS itu jangka pendek, di mana ROAS itu dihitung dari biaya faktor iklan dibagi dengan pendapatan faktornya, dan itu bisa dilakukan mungkin per bulan. Berbeda dari ROI. Kalau tidak bisa, ROI itu harus dikumpulkan dulu gitu kan, dikumpulkan nanti sekian waktu itu baru dinilai gitu. Itulah mengapa alasannya lebih baiknya selain ROI ya, itu ada ROAS yang memang untuk menghitung performanya setiap bulan atau setiap minggu. Nah selanjutnya, mungkin ada lagi yang bertanya? Saya Pak, Oke silakan. apakah ada kondisi nilai CAC yang tinggi tetap dianggap wajar dan aman bagi perusahaan? Sebenarnya tidak ya, karena jika LTV-nya rendah, artinya dia hanya berkunjung sekali gitu ya, berkunjung sekali belanja hilang gitu. Nah, jadi nanti kalau kalian membuat sistem, bagaimana caranya dia betah belanja di situ gitu ya. Jadi kalau CAC-nya bagus, LTV-nya rendah, ya dia hanya berkunjung belanja sekali, mungkin nggak puas gitu ya, barang yang jelek atau mungkin susah dan sebagainya. Setelah itu dia sudah nggak boleh lagi belanja seperti itu. Jadi selanjutnya ada lagi yang bertanya? Saya mau bertanya Pak, Silakan. jadi kalau sistem LTV kita, bisnis kita rendah, itu gimana caranya kita bisa meningkatkan hal tersebut? Oke. Memang kalau LTV-nya rendah, pengunjungnya sekali hilang gitu ya, sekali belanja bisa hilang. Nah, cara yang efektif adalah mengintegrasikan, terutama kalau sudah ada CRM ya atau ERP. Nah, nanti tugas kalian di sini, gitu ya. Begitu kalian buat sistem, jangan lupa semuanya diintegrasikan supaya nanti kalau terjadi gejala di LTV-nya rendah bisa terdetek gitu ya. Kenapa sih rendah gitu ya? Mungkin kalau dulu belum ada rating ya, rating atau mungkin kalau yang pernah di toko online ya ada game dan sebagainya. Nah mungkin bisa dibuat tatakan seperti itu gitu supaya pengunjungnya betah di toko tersebut. Nah, sekarang itu ada lagi yang bertanya? Baik, terakhir. Oke, baik terakhir. Nah ini saya berikan QR ya. Yang sebelah kanan ini adalah quiz. Dan yang sebelah kiri adalah materi untuk minggu depan. Nah nanti silakan kalian QR, terutama untuk yang quiz ya. Ini maksimal saya tunggu 2 kali 24 jam, nanti diupload di e-learning. Lalu untuk yang materinya itu pembelajaran kita di minggu depan. Baik, saya kira itu saja pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Nah, itulah tadi video pembelajaran saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.